Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samtoni, NIM 2222101909054, mahasiswa Prodi Tadris IPS Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Dosen pengampu Ibu Novita Nurul Islami, SPD, MPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Pembelajaran Siswa Kelas 7 CPN Sambil Ajung Jember. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pentingnya pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah fokus pada permasalahan kehidupan nyata guna membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Tantangan pembelajaran konvensional. Dampak dari kurangnya pemahaman materi pelajaran sejak awal dapat berpengaruh pada kelanjutan belajar siswa. Apabila siswa tidak menguasai materi tersebut dengan baik di kelas 7, kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah belajar di SMP Negeri 1 Ajung. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengalaman siswa dalam pendidikan berbasis permasalahan bisa tingkatkan keahlian berpikir kritis serta pengaruhi perbandingan hasil belajar. Kedua, apa dampak penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan mempengaruhi perbedaan hasil belajar dibandingkan dengan metode konvensional. Ketiga, bagaimana persepsi siswa mengenai efektivitas pembelajaran berbasis masalah dan apakah ada peningkatan nilai akademik. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini. Yang pertama, untuk memahami pengalaman siswa dalam pembelajaran berbasis masalah dan bagaimana hal itu berdampak pada keinginan mereka untuk belajar. Kedua, tujuan dari penelitian ini merupakan buat menguasai pengaruh pendidikan berbasis permasalahan terhadap keahlian berpikir kritis serta untuk membandingkan perbedaan antara metode konvensional dan penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam konteks hasil belajar. Untuk yang ketiga yaitu untuk memahami pandangan siswa mengenai efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan nilai akademik mereka. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan model pembelajaran berbasis masalah. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan praktis bagi peneliti, siswa, guru, sekolah, dan Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Untuk selanjutnya yaitu definisi istilah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu proses yang terstruktur yang digunakan oleh seorang guru untuk mengelola media pembelajaran yang mendukung aktivitas pembelajaran siswa. Tujuan utama dari pendekatan ini yaitu memastikan bahwa siswa mencapai target yang diharapkan dapat tercapai dan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar.
Untuk selanjutnya yaitu kajian kepustakaan. Penelitian terdahulu, peneliti menyajikan temuan penelitian sebelumnya dan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bidang penelitian mereka. Terus kajian teori, pengertian pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada banyaknya masalah yang memerlukan penyelidikan autentik, yang berarti penyelidikan yang harus menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Terus selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Ada beberapa karakteristik pada pembelajaran berbasis masalah ini sebagai berikut. Pelajar harus responsif terhadap situasi belajar mereka. Simulasi masalah yang digunakan harus tidak terstruktur dan gratis. Untuk pertanyaan pembelajaran terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran. Sangat penting untuk bekerja sama. Pembelajaran harus melatih siswa untuk memecahkan suatu masalah secara mandiri. Kegiatan penyelesaian masalah harus menunjukkan situasi yang spesifik. Analisis seharusnya menunjukkan perkembangan siswa dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Terus selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian, yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian ini mempraktikkan tata cara kombinasi yang mengintegrasikan dua pendekatan penelitian, yaitu kualitatif serta kuantitatif. Penelitian memilih metode penelitian ini karena pendekatan ini menggali secara mendalam dua rumusan masalah yang ada. Pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis serta perbedaan hasil yang diperoleh belajar dari metode konvensional. Dalam tahap pertama penelitian, siswa SMPN 1 Ajung kelas 7 diberi kuesioner. Untuk yang kedua yaitu lokasi penelitian. Penelitian menentukan lokasi. Penelitian yang biasanya mencakup lokasi dan unit analisis. SMP Negeri 1 Ajung Jember terletak di Jalan Semeru nomor 141 Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan kode pos 68175. Untuk yang ketiga yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang disebut sebagai narasumber atau informan. Penelitian menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan. Untuk yang keempat yaitu populasi dan sampel. Populasi biasa dipisahkan dari populasi target, juga dikenal sebagai populasi target, yang merupakan populasi yang dimaksudkan untuk mendukung hasil penelitian. Semua siswa kelas 7 SMPN 1 Ajung merupakan subjek penelitian. Untuk yang kelima yaitu instrumen penilaian. Para peneliti memanfaatkan berbagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dengan lebih efisien dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Di antara instrumen tersebut terdapat lembar observasi, pedoman wawancara, angket, kuesioner, serta dokumentasi. Untuk yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian disebut sebagai proses pengumpulan data. Berbagai metode
dapat digunakan dalam pengumpulan data, antara lain kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Itu yang ketujuh, yaitu analisis data. Analisis informasi ialah proses yang sistematis dalam mengenali serta menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, serta bermacam sumber yang lain. Untuk yang ke-8, yaitu keabsahan data. Untuk menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan perbedaan hasil belajar dengan pendekatan konvensional, uji validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu. Untuk yang ke-9, yaitu ada tahap-tahap penelitian. Yang pertama yaitu membuat rencana penelitian, yang kedua memilih subjek penelitian, yang ketiga melakukan peninjauan observasi yang berkaitan dengan subjek penelitian yang telah ditentukan. Yang keempat, peneliti mengajukan judul kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang disertai dengan latar belakang, fokus tujuan, dan metode penelitian yang jelas. Yang kelima, peneliti perlu mencari referensi dan melakukan penelitian awal yang relevan dengan judul riset yang diusulkan. Keenam, yaitu berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Ketujuh, mengurus izin. Yang kedelapan, menyediakan instrumen penelitian. Setelah itu, segera setelah mendapatkan izin untuk melakukan riset, peneliti akan mulai menjelajahi objek yang akan diteliti dan melakukan pengumpulan informasi melalui observasi serta wawancara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data terkait judul yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dan pada sesi analisis informasi, periset mengumpulkan informasi serta mencernanya jadi laporan riset. Laporan ini hendak diserahkan kepada dosen pembimbing buat dievaluasi serta diperbaiki bila terdapat kesalahan. Mungkin itu cuma yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.